Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Burhanuddin SPD, calon guru penggerak Angkatan 8 dari SMA Negeri 1 Mataram, Nusa Tenggara Barat, akan menyampaikan koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1 Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya akan merefleksikan diri saya sendiri melalui 3 pernyataan berikut. Pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini. Yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 adalah yang pertama, guru mendominasi pembelajaran atau teacher center. Yang kedua, pembelajaran terfokus pada keterampilan materi dan ketuntasan minimal atau mengutamakan aspek kognitif anak saja. Yang ketiga, guru kurang memahami karakteristik dari anak. Yang keempat, siswa masih pasif dan motivasi belajar masih rendah. Yang kelima, suasana kelas yang tertib, tenang, dan anak-anak yang memahami materi adalah fokus utama dari guru. Sebelum mempelajari modul 1.1, saya melakukan kegiatan belajar mengajar. Anda melihat seorang ibu sedang memandikan bayi, guru masih mendominasi menggunakan metode ceramah, kurang bervariasi, dan menggunakan pendekatan pembelajaran yang masih kurang, sehingga masih terpusat pada di sini dia ada tulisan rek. Nah, ini terekam berarti nanti kalau sudah berhenti aman. Di sini dia ada tulisan rek. Nah, ini terekam berarti nanti kalau sudah berhenti aman. Di sini dia ada tulisan. Nah, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Yang pertama, merubah pemikiran saya sendiri, yaitu bahwa guru bukan merupakan satu-satunya sumber belajar. Yang kedua, pembelajaran berpusat pada anak atau student center. Yang ketiga, menghargai setiap karakteristik belajar anak. Selanjutnya, perilaku saya yang berubah adalah yang pertama, mengemas pembelajaran secara mandiri agar motivasi belajar siswa meningkat. Yang kedua, memberikan kebebasan kepada anak untuk menyelesaikan setiap tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitasnya masing-masing. Yang ketiga, lebih cermat melihat bakat anak, menuntun sesuai dengan kuadratnya. Selanjutnya, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama yang saya lakukan adalah merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik. Yang kedua, menerapkan pembelajaran berbasis kreatif, lokal, dan budaya setempat. Yang ketiga, menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan mencapai profil pelajar Pancasila. Yang keempat, pembelajaran mengutamakan aspek budi pekerti
Yang kelima, menerapkan sistem AMONG, yang artinya pendidikan yang menuntun, bukan pendidikan yang menuntut. Yang keenam, pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Yang ketujuh, mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran. Jadi itu ada kayu manis. Nah, kayu di sini manis adalah dia kegiatan itu jenisnya kayu manis belajar mengajar dewan. yang Kenapa mencerminkan dewan? pemikiran Karena di situ PhD, dia tidak ada kayu di manisnya itu mana menandakan tidak ada kemerahan. Kalau kayu manis biasa menciptakan biasanya dia pembelajaran ada yang merah. aktif Terus dari aromanya dan kalau dicium itu menyenangkan dia aroma dan manis, berpihak manis kepada yang murid, manis sedap gitu, dan kayak murid manis yang sebagai manis, bukan student manis yang center, pedas. Kalau manis pedas itu sehingga biasanya kayu manis yang biasa. siswa Terus untuk dapat bentuknya itu dia menyampaikan bentuknya ide-ide atau kayak gagasan elipse dalam gitu, berdiskusi, memanjang, terus tapi dia kaku, seperti pada tapi dia bukan kayu, video bisa ini. dimakan. Terus habis itu warnanya ini kecoklatan, coklat agak-agak cerah gitu, tapi ini karena belum dicuci makanya dia agak kotor. Terus manfaat dari kayu manis itu air, kalau kayu manis direbus itu bisa untuk air kayu manisnya tuh bisa menurunkan berat badan. Terus habis itu juga bagus untuk penderita diabetes, karena ini tuh bisa dijadiin pemanis sama kayak yang buat dia balance. Terus habis itu bisa juga bantu mengobati kram saat menstruasi. Jadi untuk wanita sangat direkomendasikan buat minum air rebusan kayu manis, apalagi saat dia lagi menstruasi. Terus habis itu juga dapat mengobati kista ovali. Masih selanjutnya akan dilanjutkan lagi sama kelompok saya. Jadi ini tuh ada kencur. Kencur itu warna tuh agak coklat ya, coklatan. Terus bentuknya tuh bulat dan pendek gitu. Terus Selanjutnya, KBN yang mencerminkan permainan pemikiran KHD dalam pembelajaran di kelas harus memperhatikan kodrati anak yang masih suka bermain. Sebagai seorang pendidik, kita harus mampu memasukkan unsur permainan dalam pembelajaran agar siswa senang dan tidak mudah bosan. Dengan menyiapkan ice breaking dalam pembelajaran untuk mencairkan situasi kelas. Jadi untuk modul 1.1 ini kami menyimpulkan yang pertama, pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakat. Yang kedua, pendidikan bukan hanya ilmu akademis saja, namun perlu penanaman budi pekerti yang baik. Yang ketiga, pendidikan yang sejatinya adalah berhamba pada anak. Sekian dan terima kasih. Saya calon guru penggerak Angkatan 8, bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.